Shalom. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil di dalam kitab Amos pasal 1 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Amos itu adalah seorang peternak. Di bagian lain, dalam terjemahan lain, Amos itu juga adalah seorang gembala. Tetapi juga dia rupanya adalah seorang pemungut buah arah hutan. Dan firman Tuhan mencatat bahwa dia tinggal di daerah Tekoa. Tekoa itu terletak di daerah Yudea. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Amos itu bukanlah nabi yang profesional sebagaimana nabi-nabi yang lain, nabi-nabi besar yang tercatat di Alkitab. Tetapi Amos itu mendapat sebuah panggilan khusus untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk menyampaikan teguran kepada orang-orang Israel yang berada di kerajaan utara, yang disebut kerajaan Israel. Dan pada saat itu kerajaan Israel diperintah oleh Raja Yerobeam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Amos tercatat dalam firman Tuhan bahwa dia adalah seorang nabi atau utusan Tuhan yang sangat diremehkan oleh penguasa pada saat itu, termasuk diremehkan oleh seorang imam yang bertugas di bait suci pada saat itu. Dia sampai diusir ketika dia menyampaikan firman di bait Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu memang kerajaan Israel sedang berada pada masa-masa kejayaan ketika diperintah oleh Raja Yerobeam. Jaya soal ekonomi, mereka juga berjaya soal militer dan politik, karena mereka sudah menaklukkan ada 3 bangsa yang besar, yaitu Syria, Amon, dan Moab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun Amos itu melihat adanya sebuah ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, termasuk orang-orang yang melayani Tuhan, termasuk penguasa-penguasa pada saat itu. Saudara-saudara, telah terjadi begitu banyak ketidakadilan, telah terjadi praktek-praktek korupsi yang sangat hebat pada kerajaan itu. Dan kemudian terjadinya penindasan pada kelompok-kelompok yang tidak berdaya, ditindas oleh para penguasa, orang-orang kaya. Telah terjadi juga penipuan dan perampasan tanah milik orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di satu sisi orang-orang Israel terlihat sangat religius karena mereka begitu menerapkan hukum Taurat. Dan saudara-saudara, firman Allah mencatat bahwa orang-orang Israel selalu melakukan upacara-upacara keagamaan, ritual-ritual keagamaan dengan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, dengan mengkorbankan ternak-ternak yang tambun. Praktek keagamaan itu begitu marak terjadi di Israel dan terus-menerus dilakukan. Praktek-praktek keagamaan untuk menyembah Allah mereka. Tetapi saudara-saudara, di samping berjalannya praktek-praktek keagamaan dan mereka terlihat sangat religius, tetapi itu juga beriringan dengan praktek-praktek ketidakadilan dan ketidakbenaran sebagaimana yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Imam-imam pun tidak
pernah peduli dengan praktek-praktek penyembahan berhala. Ternyata pada saat itu mereka bukan hanya menyembah kepada Allah yang benar, tetapi mereka juga menyembah berhala-berhala. Dan kemudian imam-imam telah menjadi penjilat para penguasa demi uang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Amos ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan teguran keras, sebagaimana yang tertulis di dalam Amos pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat 24. Di situ firman Tuhan berkata demikian, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel di kerajaan utara, oleh karena mereka tidak lagi menghormati Tuhan, dan juga mereka tidak peduli dengan nasihat-nasihat atau teguran dari para nabi-nabi juga sebelumnya. Dan itu sangat berbahaya bagi umat Tuhan. Akan terjadi hukuman yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Dan kalau saudara perhatikan di dalam ayat 1 tadi, dikatakan 2 tahun sebelum gempa bumi. Dan itu terjadi. Di dalam Zakaria pun tertulis telah terjadi gempa bumi yang dahsyat yang menghancurkan kerajaan Israel atau umat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa makna dari firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua? Hal yang pertama yang saya mau sampaikan sesuai dengan firman Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita dengan benar, dan kita mau memahami akan firman Tuhan, sehingga mata kita tidak hanya tertuju pada hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat jasmani yang dapat membutakan mata rohani kita. Dan juga supaya iblis tidak mengambil keuntungan dari kita dan kemudian menipu kita, sehingga kita merasa puas dengan status kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, orang yang sudah memiliki kartu anggota jemaat. Jangan kita ditipu oleh iblis yang membuat kita merasa puas, karena kita pun mungkin sudah menjadi pelayan Tuhan, aktivis gereja. Kita sudah menjadi pejabat-pejabat gereja, menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Dan juga jangan kita sampai ditipu oleh iblis sehingga kita merasa puas karena mungkin kita merasa berjasa pada gereja. Tetapi saudara, praktek-praktek ketidakadilan dan ketidakbenaran pun berjalan seiringan dengan status kita yang kita banggakan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita, mari jangan kita meremehkan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebab tidak bisa kita pungkiri, karena ada mungkin banyak orang Kristen yang menganggap firman Tuhan itu baru betul-betul firman Tuhan ketika itu disampaikan oleh orang-orang atau hamba-hamba Tuhan ternama, para teolog yang hebat, tetapi memandang remeh firman yang disampaikan oleh orang-orang biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, responilah firman Tuhan dengan benar, tanpa kita membeda-bedakan siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Tanpa kita memandang remeh, memandang rendah siapapun yang menyampaikan firman Tuhan. Karena pasti firman Tuhan ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita secara khusus, agar supaya kita mengerti akan keadaan kita,
mengerti dengan situasi dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, pada hari ini ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan yang datang kepada saudara dan saya, jangan pernah kita remehkan. Ketika kita melihat bahwa ada seseorang yang menyampaikan itu, kemudian kita tidak menganggap bahwa itu adalah firman Tuhan. Terima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan menyampaikan sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menerangkan lebih jauh lagi dalam hidup kami, agar supaya kami sungguh-sungguh dapat meresponi firman Tuhan. Kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Bapa di surga, pada saat ini hamba berdoa untuk ibadah besok. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Ibadah yang akan dilakukan oleh semua gereja Tuhan, dan juga dalam gereja Bethel Indonesia, Jalan Wutuhat Palu, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah semua umat Tuhan dapat beribadah dengan kesungguhan hati, dapat merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan, dan kami boleh menerima firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan bagi kami semua. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.